Salam pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna dan kapten keselamatan kita. Biarlah semua yang kita hadapi saat ini kita taruhkan itu di dalam nama Tuhan, sehingga Dia dapat membantu kita, dan biarlah kita saling bekerja sama untuk mendatangkan berkat yang lebih besar lagi. Dan biarlah dengan kesetiaan kita terhadap Tuhan, kita mau terus layangkan itu setiap harinya. Dan biarlah semua yang kita pelajari saat ini boleh membawa kita kepada suatu tujuan yang dimana kita akan hidup kekal. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Malaikat Perjanjian. Ayat intinya terdapat dalam 2 Tawarik 6 ayat 14. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Ini terjadi di suatu tempat yang sunyi dan bergunung, tempat tinggal binatang buas dan tempat di mana perampok dan pembunuh mengintai mangsanya. Terpencil dan tanpa perlindungan, Yakub sujud di atas bumi dengan rasa sedih yang mendalam. Saat itu tengah malam, semua kekasih-kekasihnya berada jauh daripadanya dan sedang terancam bahaya dan kematian. Yang paling menggetirkan dari semuanya itu adalah pikirannya bahwa dosanya sendirilah yang telah mendatangkan bahaya terhadap orang-orang yang tidak bersalah itu. Dengan tangis dan air mata, ia melayangkan doanya kepada Tuhan. Tiba-tiba satu tangan yang kuat memegang tubuhnya. Ia berpikir seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ini bagaimana cerita daripada Yakub, ya. Pada saat itu dia naik pergi ke gunung dan sudah malam, dia ingin beristirahat. Di situ dia menyalakan api dan dia bersujud kepada Tuhan. Dia mengakui akan segala dosa-dosanya, karena di sini juga dikatakan bahwa yang paling menggetirkan dari semuanya itu adalah pikirannya bahwa dosanya sendiri yang mendatangkan bahaya terhadap orang-orang yang tidak bersalah itu. Jadi dia merasa dia itu bersalah kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dari dia yang bersalah, dia mendatangkan bahaya kepada orang-orang yang tidak bersalah. Akhirnya dia bergumul kepada Tuhan. Akhirnya dia sampai ke gunung, dia lelah, dia capek, dia ingin beristirahat. Dan pada saat itulah malaikat datang. Ada seorang datang memegang tubuhnya dengan kuat. Dia berpikir bahwa itu adalah musuhnya, atau mungkin itu adalah perampok atau pencuri yang datang untuk menangkapnya atau dapat membunuhnya. Tetapi dia terus bersujud kepada Tuhan, meminta kekuatan sehingga dia dapat bertahan. Dan akhirnya dia berbicara dengan orang itu, ya. Dan orang itu sampai hampir pagi. Malaikat itu mau pergi, tetapi Yakub mengatakan, jangan engkau pergi dulu sebelum engkau memberkatiku. Ya, sangat luar biasa. Ya, dia tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Ya, dia tahu bahwa dia orang manusia. Dia manusia yang berdosa, manusia yang tidak sanggup untuk melewatinya. Tetapi dia mau berpegang teguh pada Tuhan. Akhirnya dia dapat mendapatkan suatu janji dari Tuhan itu. Ya, di sini dikatakan bahwa dengan tangis dan air mata ia melayangkan doa kepada Allah. Ya, dengan kesedihannya dia berdoa terus kepada Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga apapun yang dia langkah itulah yang dia minta dari Tuhan. Ya, biarlah dalam kehidupan kita pun saling berjaga, kita saling mengoreksi akan kesalahan-kesalahan kita, bahwa kita tidak layak dalam pekerjaan ini. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kita pengharapan, Tuhan memberikan kita sukacita, sehingga kita pun terus melakukan kehendak Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan
ia berpikir seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Ya, jadi ketika orang itu datang memegang tubuhnya, dia berpikir bahwa itu adalah musuhnya datang untuk membunuhnya. Tetapi tanpa dia sadari, itu adalah malaikat Tuhan yang dikirim untuk berbicara kepada Yakub. Sangat luar biasa pelajaran kita saat ini. Dan biarlah semua yang kita dapati pada saat ini, kita dapat berseru kepada Tuhan. Ya, apa yang kita utarakan, maka Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Jadi dalam kegelapan keduanya bergumul untuk saling menguasai. Tidak sepatah kata pun diucapkan, tetapi Yakub mengeluarkan segenap tangannya dan tidak mengendorkan usahanya sesaat pun. Sementara ia terus bertarung untuk membela hidupnya, perasaan bersalah menekan jiwanya. Dosanya muncul di hadapannya dan menutup dia daripada Tuhan. Tetapi di dalam kepicikannya itu ia mengingat janji-janji Allah, dan segenap hatinya terangkat dalam permohonan akan rahmat-Nya. Pergumulan itu terus berlangsung sampai fajar hampir menyingsing. Bila mana orang-orang itu memegang pangkal pahanya, saat itu juga Yakub menjadi timpang. Jadi sini juga dikatakan bahwa dalam kegelapan keduanya bergumul untuk saling menguasai. Sementara ia terus bertarung untuk membelah hidupnya. Perasaan bersalah menekan jiwanya. Dosanya muncul di hadapannya dan menutup dia daripada Tuhan. Nah, tetapi di dalam masa kepicikannya itu ia mengingat janji-janji Allah. Di saat Tuhan membawa kita ke dalam suatu situasi yang berbeda, situasi yang sukar, yang sulit untuk kita ada pada saat itu. Di masa kepicikan kita terus mau bergandeng tangan menyatakan kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yang artinya kita terus datang kepada Tuhan meminta permohonan daripada Tuhan. Meskipun di dalam kepicikannya sekalipun, ia terus berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa ada satu pengharapan baginya. Ada satu sukacita baginya untuk dia meneruskan perjalanannya di masa kepicikan itu. Dan akhirnya di masa kepicikannya itu, dia mengingat janji-janji Tuhan. Dimanapun engkau berada, di dalam lembah kekelaman sekalipun, atau di masa yang sukar, masa yang sulit, atau kepicikan sekalipun, jangan takut dan jangan gentar, jangan berbalik daripada semuanya itu. Aku akan bersama dengan engkau. Aku akan memberikan engkau suatu pengharapan untuk terus melakukan pekerjaannya. Mereka dua hanya bertarung kayak bertarung, tetapi inilah janji Tuhan. Di saat kita membutuhkan, di saat kita masuk di dalam krisis sekalipun, jangan takut bahwa kita akan hilang, atau kita akan mati. Jangan takut. Tapi bila mana kita setia di dalam masa kepicikan kita, di dalam masa krisis kita, Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada kita. Sama seperti Yakub, di dalam masa kepicikannya itu, ia tetap berharap pada Tuhan. Dan dia mengingat janji-janji Tuhan. Kembali lagi pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita orang-orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Malah kita mau mencari jalan keluarnya dari masa-masa kepicikan itu atau masa krisis itu. Tapi jika orang yang setia, dia akan tetap di dalam masa kepicikan itu. Dengan setia dia datang dan memohon kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, bahwa ini adalah baik bagiku, ini adalah baik untuk saya lakukan. Dan biarlah kita semua dapat mempelajari akan semua yang sudah kita dapatkan pada hari ini, bahwa pergumulan itu berlangsung sampai pada fajar hampir menyingsing. Bila mana orang asing itu memegang pangkal pahanya, saat itu juga Yakub menjadi timpang. Ya, Yakub kini menyadari wataknya yang sebenarnya dari musuhnya itu. Ia tahu bahwa ia telah bergumul dengan seorang pesuruh surga, dan itulah sebabnya mengapa usahanya yang hampir melebihi tenaga manusia itu tidak berhasil untuk memperoleh kemenangan. Itu adalah Kristus, malaikat perjanjian.
yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub sekarang tidak berdaya dan merasa benar-benar kesakitan, tetapi ia tidak mau mengendorkan pegangannya itu. Dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, ia bergantung kepada malaikat itu, dan ia menangis dan memohon belas kasihan. Hosea 12 ayat 5. Memohon suatu berkat, ia harus memperoleh satu jaminan bahwa dosanya telah diampuni. Rasa sakit pada tubuhnya tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya dari tujuan tersebut. Tekadnya bertambah kuat, imannya lebih teguh dan lebih tabah sampai kepada akhirnya. Malaikat itu berusaha untuk melepaskan dirinya. Ia mendesak, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Kalau saja hal ini merupakan suatu kepercayaan yang sombong dan takabur, maka Yakub akan binasa pada saat itu juga. Tetapi kepercayaannya itu adalah jaminan dari seorang yang mengakui keadaannya yang tidak layak, tetapi berharap pada kesetiaan Allah yang selalu memegang janji. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 226-227. Ya baik, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa ia tahu bahwa ia telah bergumul dengan seorang pesuruh surga, dan itulah sebabnya mengapa usahanya yang hampir melebihi tenaga manusia itu tidak berhasil untuk memperoleh kemenangan. Dia tahu bahwa dia sedang bertarung dengan seorang pesuruh surga. Ya, dia tahu dia bertarung dengan malaikat Tuhan. Sehingga apapun yang digunakan dengan kekuatan manusia pun tidak dapat menang. Karena orang yang dia hadapi itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang dikirim Tuhan untuk melawat hidup kita. Ya, di sini dikatakan bahwa itu adalah Kristus, malaikat perjanjian yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Jadi siapa malaikat? Malaikat perjanjian itu? Itu adalah Kristus sendiri. Dia menyatakan dirinya kepada Yakub, dan sekarang dia menyatakan dirinya kepada kita, saudara-saudara, melalui berkat yang dia berikan dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu juga Yakub menangis, berdoa dan memohon kepada Tuhan, meminta belas kasihan. Jadi sini katakan Yakub sekarang tidak berdaya dan merasa benar-benar kesakitan, tetapi tidak mau mengendorkan pegangannya. Dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, ia bergantung pada malaikat itu. Yang artinya dia tahu bahwa dia itu bersalah. Artinya dia mau untuk suatu pertobatan ada di dalam kehidupannya. Dengan hati yang hancur, dengan dia mau bertobat, maka dia bergantung pada malaikat itu, yaitu Tuhan saja. Ya, dia tahu bahwa jika dia berpaut pada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semuanya itu. Dia memohon suatu berkat, dia harus memperoleh satu jaminan bahwa dosanya telah diampuni. Rasa sakit pada tubuhnya tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya dari tujuan tersebut. Tekadnya bertambah kuat, imannya lebih teguh dan lebih tabah sampai kepada akhirnya. Ya, inilah pelajaran kita pada saat ini. Mungkin di dalam masa kesukaran, di masa kepecikan, di masa yang sulit yang tidak bisa kita bayangkan, Tuhan akan membawa kita ke tempat itu untuk kita dapat belajar bertumbuh daripada tempat itu, untuk terus kita mau berharap kepada Tuhan, untuk terus kita datang kepada Tuhan. Nah, maka disitulah iman dan tabiat kita dibentuk, saudara-saudara, bahwa kita tidak sendirian di masa seperti itu. Kita bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang bukan menjadi target kita, yang bukan menjadi pilihan kita. Tetapi Tuhan membawa kita supaya kita dapat belajar bersama-sama. Mungkin di saat ini kita menghadapi suatu krisis, kita menghadapi suatu kepecikan, suatu penyesalan yang besar. Tetapi jika kita mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita mendapatkan suatu janji yang kekal daripada Tuhan. Jadi sini juga dikatakan bahwa kalau saja hal ini merupakan suatu kepercayaan yang sombong dan takabur, maka Yakub akan binasa pada saat itu juga. Tetapi kepercayaannya itu adalah jaminan dari seorang yang mengakui keadaannya yang tidak layak,
tetapi berharap kepada kesetiaan Allah. Ya, kita tidak layak, saudara-saudara. Mungkin kita katakan, oh saya layak di hadapan Tuhan. Saya tahu semuanya dari Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa kepercayaan adalah jaminan dari seorang yang mengakui keadaannya yang tidak layak. Kepercayaan yang sesungguh-sungguhnya bahwa dia perlu Tuhan, dia perlu akan kasih karunia Tuhan, dan dia perlu dan tetap berharap pada kesetiaan Tuhan. Sangat luar biasa pelajaran kita bila kita selalu mempunyai akan karakter yang sama seperti Yakub, untuk terus memperkuat akan iman kepercayaan kita. Ya, apakah saya berpegang teguh pada Tuhan sampai dia memberkati, ataukah saya cenderung menyerah terlalu cepat? Ya, mungkin kita tidak sadar di dalam kehidupan kita. Di saat kita mempunyai segala sesuatunya, Tuhan akan mengambil semuanya itu dan membawa kita kepada masa yang sulit, ya, di mana kita akan dibentuk pada saat itu. Dan biar kita selalu meminta dan memohon kepada Tuhan bahwa semua yang Engkau ingin di dalam kehidupan saya itu baik bagi saya. Dan semua yang Engkau membawa saya ke tempat yang jauh sekalipun, ke tempat yang tidak ada harapan sekalipun, saya tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan saya janji kemenangan itu. Dan biarlah pelajaran ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan kita mau belajar bertumbuh dari firman ini. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.